Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mau membahas mengenai bagaimana cara pembuatan interaktif gitu ya, GeoGebra untuk materi fungsi eksponensial, yang dimana nantinya gitu ya, siswa tuh mengetahui keadaan kalau misalkan K-nya digerakin seperti apa gitu ya, D-nya digerakin seperti apa, C-nya misalkan digerakin seperti apa juga gitu ya. Nah, inilah yang harus mereka tahu. Contohnya lagi kita gerakin lagi seperti ini, seperti apa? Oke ya, kalau digerak-gerakin udah lumayan interaktif bagi siswa. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Dan sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pembelajarannya. Nah, untuk misalkan fungsi eksponensial itu kan rumusnya adalah CA gitu ya, pangkat K sama X ditambah dengan D. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ini nggak muncul ya di spasi sama kalian, ini juga di spasi gitu ya. Nanti kita klik dan langsung muncul terlihat semuanya, baik yang nanti scrollnya, bagian scroll ini gitu ya, atau slidernya. Nah, sekarang yang pertama-tama yang kita buat adalah kita menentukan titiknya dulu di sini. Nah, titik ini gitu ya, itu kan berarti 0,2 ya, dimana terhadap sumbu Y. Maka kita buat sini gitu ya, 0,2 karena ini itu berada di sumbu Y ya. Kita enter. Nah, terus bagaimana cara buat ngikutin si titik ini gitu ya? Kalau misalkan kita slide, dia pasti titiknya nggak bakal ngikut gitu ya. Nah, karena supaya titiknya ngikut, bagaimana caranya gitu? Nah, kita buat di sini ya, di titik ini itu kita buat di sini klik gitu ya. Lalu ke pengaturan. Nah, setelah dari pengaturan, teman-teman bisa mencobanya lagi di bagian definisi sini. Nah, definisi sini di bagian duanya itu kita ubah teman-teman menjadi f 0, f0,0 gitu ya. Jadi sesuai. Dan lalu kita enter. Nah, seperti ini ya. Jadi f0,0. Kalau enter, nah kita cek nih apakah dia mengikuti atau tidak gitu ya. Oke. Sekarang teman-teman bisa menceknya. Caranya kita slider. Oke, berarti udah ikut ya. Nah, kalau udah ikut seperti ini gitu ya teman-teman, terus apalagi hal yang perlu dilakukan? Nah, misalkan teman-teman mau membuat nih slidernya itu berada di bagian bawah sini gitu ya. Kan kalau ini tampaknya nggak muncul gitu ya slidernya, ya kan? Nah, kalau misalkan slidernya nggak muncul di sini, ini teman-teman kita klik dua kali terlebih dahulu gitu ya, nggak ada kan slidernya. Oke, karena nggak ada, teman-teman bisa buat di bagian slide ini, kita klik gitu ya, kita klik, kita klik, kita klik. Nah, misalkan Pak tapi kan terlalu dekat slide-nya gitu ya, kalau misalkan slide-nya terlalu dekat ya dipindahin sama kalian di sini ya. Misalkan Pak saya nggak mau horizontal, maunya vertikal. Kalau misalkan kalian maunya vertikal, kita klik ke pengaturan gitu ya, klik kanan pada garisnya ke pengaturan. Habis itu kalian lihat di sini ada horizontal, kalian pilih vertikal. Maka nanti seperti ini slide-nya. Gitu ya. Oke. Nah, bisa kelihatan kan ya? Oke ya. Nah, selanjutnya apa, Pak? Kalau misalkan yang semuanya juga sama bisa. Tinggal kita taruh-taruh terlebih dahulu, kita klik kanan, lalu ke pengaturan, lanjut lagi ke bagian vertikal. Yang ini juga sama, kalau kalian mau di sini berarti ke pengaturan, ke bagian vertikal. Nah, kok enaknya kalau udah klik sekali, dia langsung ke open propertiesnya. Jadi langsung gitu. Tinggal kalian hilangin dulu, baru dirapihin lagi. Nah, ini rapihinnya bener-bener rapi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita rapin lagi, geser lagi. Jadi seperti ini, gitu ya. Misalkan mau diratain garis, oke, diratain garis juga nggak masalah.
sama teman-teman gitu ya. Ini kan hanya preferensi rapi atau tidaknya doang. Oke, ini kita taruh di tengah-tengah sini. Nah, sip ya. Oke, terus bagaimana lagi kalau kita mau memunculkan si garisnya itu? Kan awalnya kan kalian pasti dapat yang seperti ini gitu ya. Yang nanti ada namanya tampilannya. Nah, di sini. Awalnya pasti kalian ada nama sama kayak gini ya. Awalnya. Nah, untuk menghilangkannya itu tinggal kalian klik aja nama gitu ya. Jadi tampilkan labelnya ganti aja menjadi nama gitu ya. Yang awalnya ada nilai terus kalian ganti gitu. Nah, untuk warna gimana, Pak? Untuk warna juga gampang sebenarnya. Untuk warna kita klik bagian sini gitu ya. Lalu kalian mau misalkan ngeluarin apa nih? Biru kah, orange kah, merah kah gitu ya. Itu terserah kalian. Nah, next apalagi? Bagaimana, Pak, kalau misalkan kita mau menuliskan fungsi penjelasannya gitu ya. Nah, kita buat di peralatan, klik peralatan gitu ya. Lalu kita ambil yang di bagian sisipkan teks dulu gitu ya. Kita klik di sini di sembarang ya. Kliknya di sembarang tempat. Terus misalkan di sini fungsi eksponen ya gitu ya. Oke, kita mau diboldin, Pak. Ya udah, berarti blok dulu semuanya atau Ctrl A lalu tekan ini B-nya, bold-nya. Lalu kita close, kita klik oke gitu ya. Nah, Pak, tapi saya maunya yang ada backgroundnya warnanya gitu ya. Ya udah, berarti klik klik dua kali gitu ya. Bukan klik dua kali, maaf. Oke, klik kanan ke pengaturan gitu ya. Lalu kita ke warna. Nah, dari warna kita ubah latar belakangnya. Latar belakang kan background ya. Langsung diubah menjadi misalkan Tosca gini gitu ya. Atau hijau gitu ya. Terus warna latar belakang depannya misalkan kalian mau ganti tulisannya di warna putih gitu ya. Itu boleh. Nah, selanjutnya apa lagi, Pak? Gitu. Nah, kalau yang tadi kan ada juga tuh ya yang bagian tulisan-tulisannya. Terus bagaimana itu caranya? Oke, bagian yang tulis-tulisannya itu cukup gampang gitu ya. Kalian buat juga lagi sisipkan teks dimanapun dan klik sembarang gitu ya. Kalian misalkan tulis aja 0 terlebih dahulu gitu ya, atau enggak F lah ya, F. Nah, setelah itu kita klik lanjutan. Nah, di F ini gitu ya, kalian misalkan fx karena sebuah fungsi eksponensial kita semakan fx, terus ini kita ganti ke formula latex gitu ya. Yang ini juga formula latex, tapi nanti yang ini kita pilih dulu nih yang bagian ada awalnya kan seperti ini ya, yang awal GeoGebra kita pilih fungsinya kan kita mau namanya fungsi ya, secara logika berarti kita ambil bagian F-nya nih, kita klik sampai seperti ini lalu kita klik OK. Nah, jadilah seperti ini. Terus kalau kita nggak pakai klik yang bagian awal gitu ya, misalkan seperti ini. Kalian nggak pakai formula latex. Nanti akan aneh, makanya klik dulu formula latexnya gitu ya. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buktikan apakah benar kalau misalkan digeser-geser itu berubah gitu ya. Oke, berubah ya. Lihat ya. Yang konstantanya mana yang berubah itu bisa kalian lihat, terus yang mana yang bisa ngerubah gitu ya. Bagaimana kalau minus gitu ya, bagaimana kalau plus, bagaimana kalau misalkan minus gitu ya, bisa ke bawah lagi. Oke ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah GeoGebra interaktif. Dan Pak, terakhir dong Pak, kalau kita mau nambahin watermark punya kita, kan kita udah mau bisa aja buat skripsi gitu ya. Kalian pilih media, sisipkan gambar gitu ya. Terus browse. Nah, habis browse, nanti kalian tunggu terlebih dahulu. Lalu ini terserah kalian logo gitu ya. Saya ada logonya saya ini gitu ya. Kita tunggu, lalu udah muncul ya logonya. Kita tarik gitu ke bawah
kita perkecil aja. Perkecilnya klik yang bagian C, salah satu titiknya aja seperti ini. Oke, lalu kita taruh sini, Pak. Ini ada titik-titiknya, ada B sama C, kita mau ngilangin. Oke, kalau mau ngilangin cukup gampang ya, teman-teman. Kalian klik terlebih dahulu, pindah, lalu ke aljabar, bagian B sama C-nya ini dihilangkan. Terus Pak, kalau mau merubah warna titik juga bisa. Merubah warna titik, kalian klik kanan ke pengaturan warna, misal warna apa gitu ya. Misalkan warna hijau deh, sesuai. Lalu kita kalau close, dia berubah warna hijau gitu ya. Dan ini jadi untuk bagian soal kalian. Nah, kalau diklik kayak gini nggak rapi ya, jadi tergantung. Ini nggak bisa yang namanya responsif gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe ya, untuk biar semangat lagi dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.